Ya, tes, tes. Tes, masuk suara saya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Ya, oke. Selamat pagi semua. Kita hari ini melanjutkan perkuliahan eksplorasi batubara dengan topik pemboran. Masih melanjutkan topik yang sama juga, menuntaskan topik yang sama. Terakhir sampai di perhitungan kedalaman. Oke. Tadi kalau saya review, quick review itu, Adan monitor, Adan? Mana Adan? Iya, Pak. Ya, Adan menghitung di berapa? 74 pipa ya, Adan ya? 94, Pak. Ya, 94 pipa. Nah, itu gimana itu Adan? Kok bisa sampai 94? Bisa di-sharing ke... Bisa Tadi saya hitung dari call depth-nya itu kan 143,7. Itu pakai rumus yang kemarin nih, Pak, yang jumlah pipa ditambah dengan yang apa sih? Jumlah call depth 143 dikurang 2 dibagi dengan 1,5, Pak. Dapat 94 pipa jadi. Misi Pak, bapaknya masih mute Pak, mute. Ya, dikurang 2 itu apa? 2 itu komponen apa, Adan? Komponen coal barrel dikurang Core barrel berapa core barrel? 2,5, Pak. Oh ya, oke, 2,5. Ya. Terus 55 itu bukan ketetapan ya, tapi itu tergantung case. Nah, bukan 50 cm atau 0,5 itu bukan ketetapan, tapi itu tergantung case-nya. Oke, Iya. nanti kita lihat 0,5 itu. Oke, ya. Kemudian kita lanjut. Ini berikutnya adalah setelah pemboran dan logging. Jadi cek seluruh kelengkapan peralatan, data, dan informasi. Kemudian, nah ini nanti, jadi sebelum ini kalian bisa lihat core cool target dengan depth target itu berbeda. Oke, jadi depth target itu kita nanti akan batas kedalaman total itu, jadi di tiap lubang itu beda-beda. Oke, nah dengan cool target itu adalah cool target kalian peroleh dari sebelum lapangan. Yang kemarin kalau saya sketch itu dapat dari section seperti itu. Oke, itu cool target. Baik. Nah, misalnya itu permukaan. Nah, ini seperti ini. Oke, di kedalaman berapa? Nah, itu cool target. Oke. Kalau cool merah, bentar, red. Nah, oke. Kalau depth target itu kita ngebor ini sampai di kedalaman berapa? Misalnya ini nanti ada 2 sim lagi, memungkinkan nggak ini dikejar? Biasanya mesin-mesin bor itu sampai di kedalaman 200 meter. Oke. Maksimumnya itu sampai di kedalaman 200 meter. Berikutnya, kalau SIM yang SIM B-nya ini, yang lebih tua ini, itu di kedalaman, setelah kalian estimasi, ternyata di kedalaman 230. Nah, itu sudah tidak memungkinkan untuk dikejar. Tapi kalau masih di kedalaman 170, ya bisa dikejar. Oke. Nah, jadi cool targetnya ada 2. Di kedalaman 147, di kedalaman 16 berapa tadi? 170-an, seperti itu. Kemudian depth target kalian akan finish di keberapa? Nggak harus di kedalaman 200, meskipun mesin itu punya kemampuan sampai horsepower-nya sampai di kedalaman 200. Itu kecepatan. Kalau
kalau di kendaraan itu kan ada speedometer seperti itu. Oke. Tergantung cc-nya juga. Yang cc besar itu bisa sampai di speedometernya berapa. Nah, itu. Kemudian berikutnya ini di kedalaman sekian. Nah, kalau misalnya ini SIM B-nya ini 200, more than 200, oke, berarti kalian finish sampai di 147, bukan. 147 itu full targetnya. Oke, ditambah nanti tebalnya batu baranya ini berapa? Kalau tebalnya 8 meter ya bisa jadi 157 atau 160 seperti itu. Tahu dari mana depth-nya, tebalnya? Estimasi tebalnya itu dari data eksplorasi sebelumnya, eksplorasi pendahuluan. Oke. Itu nah, itu antara target depth target dengan cool target. Oke. Cool target ini depth target itu target kedalaman. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Berikutnya adalah antara core recovery. Core recovery ini penting. Nanti ada core recovery, ada RQD. Nah, core recovery ini yang menjadi biasa catatan dari GORC itu max core recovery itu less than 90 berapa? 90% apa? Nanti pastinya nanti besok di itu antara 95 sampai 90%. Seperti itu. Kalau core recovery ternyata nanti kalian hitung ternyata 70%, nah itu harus redrill. Seperti itu. Redrill itu ngebor ulang. Biasanya bergeser di 5 meter. 5 meter ke sini, 5 meter ke sini bukan. Tapi 5 meter on strike. Seperti itu. Karena kalau geser 5 meter ke sini, ini kan nanti mempengaruhi target depth-nya. 50 ini mempengaruhi target depth-nya. Sehingga gesernya on strike. Ini kan on dip ini ya. Ini term di industri. Ini on dip. Jadi dia harus bergeser ke on strike. Seperti itu. Kalau kedudukan batu baranya ke arah sini, oke. Nah, berarti bergesernya ini bukan ke bawah, bukan ke atas, tapi kalian tembak ke arah barat laut, barat laut atau ke arah tenggara untuk redrill itu 5 meter, maksimal 5 meter, bisa 2 meter dan sebagainya. Itu kemudian, nah, core recovery itu pentingnya di situ. Ini jadi catatan. Dia maksimal tidak boleh 90 di bawah 90%. Jadi seminimal mungkin itu 91%. Itu pun jadi catatan buruk. Nanti kita lihat itu mempengaruhi ibaratnya nyawa dari WSG. Oke, mempengaruhi reputasi dari well set geologist. Oke. Nah, core recovery ini panjang core yang diperoleh kali 100% dengan panjang coring yang dilakukan. Oke? Nah, ini bedanya kalian kuliah dengan kalian hanya membaca materi yang sebenarnya materi ini juga saya sharing. Maksudnya dibanding kalian tidak mengikuti diskusi perkuliahan ini. Oke? Panjang core yang diperoleh itu yang didapatkan. Panjang coring yang dilakukan ini run. Kalau kalian kemarin sudah tahu run 1, run 2, run 3, oke? Nah, dalam satu run memang maksimal itu 1,5. Itu relevan dengan pipanya. Oke? Core barrel itu meskipun 2,5, core barrel itu misalnya 2,5, oke? Tapi kan nanti dikurangi, ada bit, kemudian ada splitter dan ada magnet komponen lain. Nah, yang bisa nangkap core itu 1,5. Ya kan? Nah, sehingga satu run meskipun maksimal 1,5 meter, oke, tapi run satu kali running itu tidak harus 1,5 meter. Oke, bisa 70 meter, bisa 70 cm, bisa 50 cm. Ini dipengaruhi apa? Agar recovery-nya ini tidak sebentar sedikit. Agar recovery-nya ini tidak kurang dari 90 meter. Oke. Nah, ini experience by experience geologist. Jadi kalau kalian lihat pipa, nanti kita lihat pipa itu.
ada gearbox di atas komponen itu. Nanti dia ada gearbox. Kalau pipa ini tiba-tiba jatuh seperti ini, wah berarti ada yang kosong ini. Ngebor, jadi ini ngebor. Set. Nah, jatuhnya cepat, drag seperti itu, berarti ada yang kosong komponen di bawah itu. Oke, biasanya bukan kosong, tapi ada yang hancur. Jadi materialnya ini hancur lebur biasanya, rapuh lah ibaratnya. Nah, itu harus di-cut. Pak, kita cut saja Pak. Tapi Pak, nanti drillernya bilang, tapi Pak, ini baru 50 cm kita runningnya. Nggak masalah. Karena apa? Dibanding kalian maksimalkan full coring, full run, oke, full run 1,5, tapi ternyata material yang kalian dapat tuh itu cuman 40 cm. Seperti itu. Nah, sekarang kita simulasi. Kalau ngomong ngeri-ngeri orang sini nih. Teriak-teriak. Bentar ya. Ini misalnya panjang core yang diperoleh, kalau panjang core yang diperoleh 40 cm atau 0,4, ini satuannya dia meter semua. 0,4, oke. Ya, 0,4. Panjang coring dilakukan tadi 0,5. Tapi Pak, ini baru 50 cm, Pak. Nggak masalah. Karena apa? Coba kalian simulasi, berarti berapa ini Adan? Panjang core yang diperoleh setelah diangkat, itu taunya dari mana? Nanti setelah diangkat. Panjang core yang diperoleh itu 0,4. Oke. Kemudian panjang coring yang dilakukan itu 0,5. Nah, berapa itu core recovery-nya, Adan? 0,08. 8. Ya. 8 apa tuh? 8 derajat? Biasa, 8 ton? 8 apa itu, Adan? 8 80%. Oke. Ya. Ini kan satuannya persentase. Oke. Nah, 80%. Kalau 80% itu kalian harus redrill. Waduh, kalau redrill itu udah catatan buruk lah ibaratnya. Karena sempit lah ibaratnya dunia kerja itu. Jadi karena apa? Karena nanti kalian contoh misalnya resign itu dapat dari resign misalnya keluar kerja sebelumnya di Pama. Oke. Pama itu nanti dia misalnya kalian mau nge-play ke saya pasti kontak Pama seperti itu. Oh, ini ada kandidat ini. Gimana ini atas nama Fadli gitu. Oh, Fadli itu kemarin sebagai apa dia? Sebagai website. Oke. Dia biasanya ngerekamnya itu semua rekaman kinerja kita tuh ada di HRD. Oke, nanti itu. Apa ya ibaratnya HRD itu kalau di SMA itu seperti BK. Oke. BK dan apa ya itu? BP. BK dan BP seperti itu. Waduh, dari Pama rekamannya dia kemarin WSG sih di sini di kami, tapi sempat redrill 4 kali. Seperti itu. Ini baru 1 kali Adan, ya kan? 80% seperti itu. Nah, itu harus redrill. Itu raport kita seperti itu. Nggak masalah sih dalam arti dimarahin juga enggak. Cuman kalian harus berani mempertanggungjawabkan seperti itu. Mempertanggungjawabkan. Karena itu kan semua berhadapan dengan alam. Bayangkan kalau kalian pada saat pipa turun seperti ini, kalian tidak memantau, tidak menyimak seperti itu. Oke, ngebor, turun biasa turun seperti itu. Tahu-tahu di kedalaman sudah maksimal 1 run. Biasa kalau full run itu biasa dikasih tahu sama driller. Oke. Nah, 1 run 1,5. Bayangkan 40 dibanding 1,5. Oke, 0,4 per 1,5. Seperti itu. Oke. Itu
bukan lagi di bawah 90, udah di bawah 50, di bawah di bawah 30 persenan. Seperti itu. Oke. Nah, itu yang jadi konsentrasinya di situ. Memang berat, tapi ya sesuai lah sama argo bulanan seperti itu. Argo per day biasanya. Biasanya kalau well set itu range-nya kalau masih junior itu 200 per day seperti itu. Nanti kalau udah ekspor sudah punya pengalaman bisa 300, nanti kalau sudah punya sertifikat apa 500 600 per day seperti itu. Oke. Berikutnya itu core recovery pentingnya. Ini harus kalian hafal, harus kalian itu seperti itu. Dan tidak perlu bingung lah. Oke? Karena pada saat mesin turun nanti kita lihat core recovery. Oke? Nanti ada yang sering terbalik pada saat diskusi itu antara core recovery dengan RKD. RKD beda lagi, nanti kita lihat. Nah, ini daily activity, drilling, kedisiplinan kerja. Oke. Core recovery, kenapa dia penting? Karena itu untuk mengkonfigurasikan data bore itu, untuk mengkonfigurasikan bawah permukaan. Seperti itu. Ini misalnya drill hole, kondisi lubang bor. Nanti kalau di log itu, nanti kan ada ini warna hitam, warna biru sekian, oke. Kemudian nanti warna apa itu? Batu pasir warna kuning, kuning sekian seperti itu. Kalau ada yang bolong, nah ini yang sulit ditebak di bawah permukaan ini ada apa yang bolong ini? Maksudnya yang lobang seperti itu. Oke, kalau 10 cm saja udah tidak bisa di itu ya. Apalagi kalau sampai 1,5 meter seperti itu. Jadi gambaran bawah permukaannya banyak yang bolong-bolong, banyak yang zong-zong seperti itu. Oke. Oke, berikutnya ini, nah ini kita ke drilling, kita lihat gambar-gambar. Oke, nah ini, bentar, ya, oke, ini tower atau menara, oke. Nah ini kalau yang agenda kemarin rig up, rig down tuh mendirikan, menurunkan ini, seperti itu, oke. Kemudian ini gearbox itu. Nah, ini yang kalian pantau. Kalian tidak harus dekat seperti itu. Dari jauh juga bisa memantaunya seperti itu. Oke, sambil duduk, sambil ngopi dan sebagainya kalau di venue rig itu, rig site, drill site-nya itu. Oke. Nah, ini harus kalian lihat dari jauh seperti itu. Begitu ini turunnya pelan, wah itu normal, itu nggak masalah 1,5. Begitu nanti ada turun seperti ini, kadang kalau driller yang sudah expert itu dia biasa menotis kita, Pak, ini gimana ini Pak, turun mesinnya dikurangi seperti itu, gasnya dikecilkan, sambil nanya, Pak ini gimana Pak, ada drag seperti itu, oke, coba lagi Pak. Nah itu semua tergantung putusan dari itu, dari WSG seperti itu. Oke, nah ini yang dipantau seperti itu. Oke, berikutnya sebentar. Ini driller, kemudian, nah ini gearboxnya lebih dekat seperti itu. Mesinnya tidak besar, mesinnya itu ya rata-rata seperti ini, sekitar horsepower-nya itu 200, sehingga maksimum kedalaman 200 seperti itu. Berikutnya alat pemboran, ini rig Jekro 350. Oh, ini bisa sampai 350 ini. Karena 350 ini horsepower-nya seperti itu. Tapi jarang juga dipakai 350 karena apa? Karena nanti itu ke bawah tuh melengkung seperti ini loh. Apalagi kalau bawah permukaan nanti ada misalnya ketemu andesit atau ketemu batu pasir yang sangat keras seperti itu. Nah, nanti dia ngebornya ke sini. Kena ini goyang, nanti dia miring seperti itu. Kalau sampai di 300-an.
Nah, ini. Oh, sebentar. Landasan rig, menara. Oke. Tadi sudah menara. Landasan rig, ini landasan padnya itu ini. Oke. Di bawah ini. Nah, di bawah ini padnya. Oke. Kemudian ini menara. Kemudian gearbox. Oke. Gearbox ini salah satu komponen yang harus dipantau. Pemasangan PVC, oke, ini pemasangan PVC. Nah, ini bit, yang ini bit ini, oke. Mata bor bit, 3 wings. Nah, ini 3 wings. 1, 2, 3 ini 3 wings, oke. Nanti bedanya ini dan ini itu besarnya pipa. Oke, ada yang HQ, ada yang PQ, ada yang HQ. Oke, jadi ada H, P, HQ, HQ sama PQ sama NQ, N seperti itu. Jadi ada H, N, P. P itu yang paling kecil seperti itu. Oke, nanti N yang middle, kemudian HQ yang besar seperti itu. Oke, ini tergantung materialnya, bukan tergantung kedalaman. Jadi mesin bor ini kemampuan kedalaman, oke. Kemudian pipanya ini pakai HQ, PQ, NQ itu tergantung kondisi bawah permukaannya, oke. Nah itu taunya dari mana? Dari sebelumnya, dari apa itu namanya? Dari peta atau model permukaan seperti itu. Di sini ini batu pasir semua. Batu pasirnya gimana? Batu pasirnya lebih loss seperti itu. Oke, pakai pipa yang kecil saja. Karena pada saat moving itu relatif memudahkan. Tapi di sini kalau mau ngebor di emas, oke, di emas, di batu gamping atau di batu bara sekalipun, tapi nanti ini ada lapisan batu gamping ini. Oke, misalnya di itu ada nembus batu gamping di kedalaman sekian. Oh ya, oke, berarti pakai pipa yang besar seperti itu. Oke. Nah, bentukan mata bornya ini 3 wings itu 3 keluar. Jadi dia membongkar tanah. Dia nggak bisa menangkap. Seperti itu. Oke. Kemudian ini diamond. Diamond 1, 2, 3 ini diamond. Seperti itu. Ini yang buat coring. Jadi bisa juga diamond buat itu, tapi lama. Oke. Kelebihan 3 wings itu lebih cepat membongkar bawah permukaan. Oke. Tapi dia nggak bisa menangkap core. Karena tanah itu dihancurkan seperti itu. Ibarat dicangkul tuh cangkul seperti itu. Nah, yang 3 wings itu di-scope. Nah, dapat seperti itu. Gitu. Tapi lama. Oke. Berikutnya ini pipa bor. Oke. HQ seperti itu. Kemudian ini hoisting, swivel, foot clamp sama gearbox. Ini iya, ini yang bentar saya ganti. Color red. Oke. Nah, ini dia yang tadi Adan bilang 5 meter 5 meter 5 cm. Case by case itu. Oke. Di sini fondasinya ini tuh rawa yang kalau kena getaran mesin itu akan goyang gitu. Oke. Beda kalau misalnya di halaman depan kalian tanahnya kan kuat seperti itu. Oke. Nah, biasa kalau di daerah-daerah rawa itu kalian injak sih bisa. Cuman kalau kalian injak itu nanti takut biasanya sama driller tuh dilompat-lompatin kalau dia agak jelembeb gitu. Oke. Berarti perlu dipet. Oke. Ini perlu dipet, disangga seperti itu. Oke. Nah, sehingga ini yang tadi 5 meter, 5 cm. Beda-beda. Oke, 50 cm tadi ya. 50 cm kalau kasusnya itu. Itu. Kalau di tengah sungai juga, bukan tengah sungai Musi ya, itu nggak mungkin karena mesin ngebor juga miring. Tapi ada kasus kalau di migas, itu di tengah pantai, di lepas pantai, sehingga itu juga pengurangan, sama sebenarnya. Ini seperti kalian bawa kendaraan pick up, kalau di oil and gas itu kalian bawa dump truck atau bawa tronton seperti itu loh.
Sama, teknisnya juga sama seperti itu. Apa yang dilihat ada spion seperti itu, kemudian prosnelling sama, cuman bedanya kekuatan. Oke, kalau di migas juga sama seperti itu. Tapi kan dia biasa dilepas pantai. Nah, kalau di sungai atau di rawa atau di alur liar, oke, itu pakai pet ini juga, sehingga ininya jangan lupa kalian hitung seperti itu. Saya paling dalam itu di 2 meter itunya apa itu apa ini namanya petnya, landasan meja bahasanya seperti itu. Kalau kalian itu mana mejanya ini nggak ada seperti itu. Oke, itu saya next drilling metode pemboran berdasarkan metode pengambilan sampel batuan ada open hole, oke, tot scoring sama full coring. Oke, open hole nanti ada lagi ada twin hole. Oke, open hole itu cuma buat lubang seperti itu. Oke, tot scoring itu mixing antara open hole dengan full coring. Jadi ditarget kedalaman berapa seperti itu, atau biasa orang menyebut, ada yang menyebut parsial. Tapi familiarnya adalah tot scoring. Jadi di kedalaman target berapa, oke, nah itu baru di full coring. Seperti kasus kita yang kalian kerjakan tadi. Oke, full coring ada juga. Dari atas permukaan sampai bawah itu adalah full coring. Ini biasa untuk kepentingan geotek. Oke, geotek seperti itu. Oke. Gitu ya. Atau biasa juga pemboran di tambang, bukan di tambang, di bibir tambang seperti itu. Misalnya pas dibuka ternyata ada yang loss, akan dibor seperti itu untuk memastikan. Biasa sifatnya lebih kepada pilot seperti itu. Jadi misalnya di elevasi tambang sekian. Oke, ini tambang. Oke, yang target di samping sini sudah habis. Oke, nah pada saat mau mendalami ini nanti akan dibor. Bornya sifatnya pilot seperti itu. Itu full coring. Jadi full coring itu dari 0 meter sampai kedalaman sekian sampai target itu sampelnya dapat core-nya. Nah itu yang dianalisa. Itu untuk kepentingan geotek, untuk keselamatan atau kekuatan fondasi seperti itu. Oke. Berikutnya adalah twin hole. Oh iya, full coring ini lama. Bedanya dengan open hole. Open hole cepat. Biasa target tuh kalau per day, kalau open hole itu bisa 50 meter. Kalau full coring itu paling tidak hanya 15, maksimal 15. Kemudian karena apa? Karena full coring itu kan lama. 1,5 dia. Diangkat lagi. Kemarin ada namanya pull up, pull down. Oke, rods-nya. Nambah lagi setengah, sekian 1,5 meter, diangkat. Nambah lagi setengah, nah lama dia. Beda kalau open hole. Open hole nggak perlu berhenti-berhenti. Kalau itu kayak di kendaraan itu, di transportasi, kalau full coring itu biasa pakai lewat busway. Ada atau tidak ada penumpang, dia akan itu. Beda dengan open hole. Open hole itu direct, seperti itu. Kalian pakai taksi lah ibaratnya. Dari sini menuju sana, direct, seperti itu. Oke? Kalau full coring dia berhenti, tek seperti itu. Oke, nah ini yang twin hole. Ini satu penemuan teknologi terbaru lah. Pada saat saya bekerja di industri ini twin hole ini belum ada. Oke, nah sekarang biasa perusahaan-perusahaan yang kaya terakhir saya tahu itu Braucool itu ini sekaligus supaya kalian wawasan company itu tidak hanya itu ya. Memperluas juga. Jadi tidak hanya PTBA saja seperti itu. Oke. Nah, ini twin hole ini apa ini? Nah, ini twin hole ini dia satu lubang, satu rig lah ibaratnya. Ini satu rig. Dia ada 2 lubang. Ngebor di sini. Ada 2. Oke. Ada dua lubang pipa, oke. Kemudian nanti baru ngebor di sini. Ini biasa investasi yang besar atau kondisi permukaan itu biasanya flat. Kalau di Berau itu memang Berau itu seperti pali. Oke. Kondisi geologi di Berau itu ya permukaan seperti ini itu seperti di pali. Susah sekali dapat singkapan. Oke.
karena dia tertutup oleh material kalau di Pali ini di pendopo itu kan kasai seperti itu. Oke. Materialnya sama semua, tertutup oleh material. Nah, ini biasanya ini nanti biasanya susah singkapan karena di permukaan ini tertutup oleh lapisan-lapisan vulkanik seperti itu. Nah, baru di twin hole. Twin hole ini nanti yang merah ini adalah open hole, kemudian yang hitam ini nanti dia coring, full coring. Sudah coring seperti itu. Oke. Loh, apa bedanya Pak dengan touch coring? Beda. Oke. Kalau touch coring kalian sudah tahu targetnya. Oke. Kalau full twin hole dia belum tahu targetnya sehingga nerobos saja terus. Nerobos tot. Nah, sampai di kedalaman sekian, kalian kalau di itu sudah tahu lag time belum ya? Ada pemboran migas kan? Sudah tahu lag time belum ya? Dia nggak ngambil. Ada yang ngambil, Pak. nggak ngambil, Pak. Ada yang udah ngambil, Pak. Setengah-setengah, Pak. Apa? Setengah-setengah yang ngambil. Oh iya, Ada yang nah, ngambil siapa yang ngambil nih? Sudah ada yang tahu lag time? Belum ngambil semua berarti ini ya, karena takut ditanyakan. Takut ditanyai. Nah, lag time ini waktu yang dibutuhkan cutting. Cutting ini kan dari open hole. Cutting untuk naik ke permukaan. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Oke, untuk naik ke permukaan itu namanya lag time. Seperti itu. Oke. Jadi kalau di open hole itu taunya dari mana? Taunya dari cutting. Tapi kalau masih di kedalaman 30 masih normal. Tapi kalau udah di kedalaman 100, oke, semakin dalam ini nembus ini cutting untuk naik ini butuh waktu seperti itu. Oke. Nah, itu sehingga kalau twin hole dia ngebor saja nanti pada saat cutting udah hitam ini. Oke, hitam. Ini di kedalaman berapa ini? Bukan di kedalaman pipa itu. Oke. Tapi nanti ada formulanya. Oh, ini berarti nanti misalnya di pipa ini di kedalaman 73. Nanti ada formulanya menggunakan rumus lag time itu berarti kita ini material yang di atas ini di kedalaman 68. Seperti itu. Baru kalian ngebor yang sesungguhnya di sebelah kanan ini. Nah, oke, di kedalaman 68 langsung di coring seperti itu. Oke. Buat lubang baru lagi seperti itu. Makanya investasinya memang besar. Tapi biasa yang menerapkan ini selain mereka yang punya IUP di kondisi yang sulit untuk surface datanya minim, oke, itu dan juga mereka yang punya development lah untuk pengembangan. Dia sudah dapat income dari produksi penambangan, kemudian masih kurang saja, oke, masih butuh lagi seperti itu baru dia itu lag time, twin hole. Maksud dan tujuan mengetahui ini nanti kalian baca saja lah ya, karena narasi ini. Mengetahui urutan dan jenis batuan, oke. Mengetahui indikasi adanya struktur geologi, oke. Mengambil sampel yang dibutuhkan dalam eksplorasi itu penting. Oke. Mengetahui kondisi muka air tanah ya. Sumur hasil pemboran dapat digunakan sebagai lokasi untuk melakukan penyelidikan aspek geofisika. Oke. Ya. Jadi nanti biasanya ini kan nanti lubangnya kebuka. Oke. Nanti baru terakhir setelah target depth tercapai, besoknya itu biasanya untuk geofisika. Geofisika itu dibaca loggingnya. Oke. Seperti ini. Ini nanti ngirim ada material masuk ke sini. Dimasukkan ke sini, oke, set. Nanti ini ada apa ya? Model pen gini. Ini nanti pemancar sinarnya memantulkan di kedalaman sekian di dinding ini. Oke, nanti di bagian atas itu ada receivernya. Ini mantulnya seperti apa gitu. Itu untuk membaca log GR dan log NPy dan log-log lainnya. Sonic juga itu geofisika. Kondisi muka air tanah juga seperti itu, oke. Jadi ditinggal sehari biar elevasi air itu kita tahu kembali ke semula. Nah, misalnya ada air di sini, itu nanti ada pen testnya, oke. Nanti dia bunyi tet. Nah, seperti itu. Oh, di kedalaman sekian berarti di elevasi ini
di lubang ini, di titik ini elevasinya 12 meter seperti itu. Oke, itu ya. Karena ini di hutan. Kalau kalian nambang atau survei di daerah pemukiman nggak perlu masukkan itu dari lubang bor, itu kan dari sumur bisa seperti itu. Sama seperti kalian praktikum hidrologi itu, hidrogeologi itu. Oke. Ngukur kedalaman, tapi kalau kalian kan manual seperti itu. Dan juga di lubang warga, di sumur warga. Kalau di daerah tambang, di daerah eksplorasi nggak ada sumur seperti itu. Ya tahu water levelnya ya dari sini. Itu nanti dipakai juga di dunia tambang pada saat proses penambangan elevasi. Acuannya GORC, oke. Kemudian ada juga metode lain KCMI, OSIMM. OSIMM ini punyanya Australia seperti itu, dan CIMM. CIMM ini Kanada, oke. Kanada terkenal dengan institut institut mineralnya seperti itu. Nah, ini deskripsi cutting. Oke. Lithotype, color, grain size, texture rounded, mineral, hardness, weathering, pelapukan, seperti itu. Cuttingnya seperti ini. Oke. Ini bukan batu bara. Nah, ini yang sering disebut dengan mudstone. Oke. Tapi kalau kalian megang coring, megang deskripsi batuan, itu nggak ada, atau Petitjohn juga nggak ada namanya mudstone. Oke, mudstone itu term kalau dari ukuran clay sampai ukuran habis clay ada silt, lempung, lanau, kemudian nanti ada lagi batu serpih seperti itu. Oke, itu kategori mudstone. Jadi digeneralkan. Itu mudstone ini terminologi batuan yang dari cutting, karena kalian tidak melihat singkapannya, tidak melihat material utuhnya seperti itu. Loh, kan ada cutting. Ya, cutting material juga, cuman kan dia udah dihancurkan. Beda kalau yang coring. Nah, coring itu kalian megang, oh, ini relatif kayaknya lebih ke silt ini. Oke. Oh, ini lempung. Tapi kok menyerpih. Berarti ini sel seperti itu. Batu serpih gitu. Karena materialnya ada. Kalau mudstone itu ini juga di teman-teman oil and gas juga menyebutnya mudstone seperti itu. Oke. Ini term kalau yang yang dari antara tiga, clay, silt sama seal seperti itu. Karena materialnya dihancurkan atau lebur, jadi di general jadi mudstone. Oke, kemudian cutting soil. Oke. Berikutnya, nah ini grain size-nya mudah ya. Oke. Untuk di cutting. Jadi tidak ada gravel dan sebagainya. Ini digeneralkan juga seperti itu. Oke. Batuannya juga digeneralkan seperti itu. Oke. Ini rounding, angular, sub-round, sama well round. Nah, ini yang core. Ini apa ini? Saya hapus dulu. Oke. Nah. Oke, nah ini. Jadi ada lithotype, color, oke, grain size. Lithotype ini apa? Lithotype itu petrologi batu bara kemarin. Oke. Nah, color, grain size, texture, rounded, short. Lithotype itu kilapnya. Oke. Ada apa kemarin itu ya? Lupa juga saya itu ya. Apalagi kalau saya tanya kalian. Oke. Ada 4 itu lithotype-nya. Oke. Kemudian color, ada grain size, kemudian texture rounded, kemudian sorted, mineral, oke. Ini deskripsi batu bara, deskripsi core yang bukan batu bara. Oke. Nah, berikutnya ini contoh core kondisi. Sorry. Ini ada yang terlewat. Ini hardness penting. Jadi soft, medium hard, sama hard. Oke. Soft itu dia hancur. Oke. Jadi core tidak serta-merta seperti ini ya bentuknya. Tidak serta-merta. Kalian kalau kebetulan lagi di Indralaya bisa main di lab itu ada beberapa core box itu. Oke. Nah ini. Ini kemudian contoh core. Oke, broken, solid.
Solid dominated to broken, broken dominated to solid. Oke, ini. Jadi brittle, ini broken, hancur. Oke, tapi core recovery-nya masih ada ini. Oke, masih dapat. Ini 100% kalau core recovery ini. Seperti itu. Ada yang benar-benar kalau benar-benar bolong, benar-benar nggak ada, nah itu yang nggak bisa. Tidak dihitung. Oke, ini solid, bagus sekali. Ini bukan batu bara, ini biasanya batu serpih, batu pasir seperti itu. Solid dominated to broken, biasanya ini kontak batu pasir. Nah, kontak dengan sebelum batu bara biasanya serpih dulu roof-nya. Oke. Nah, ini biasa baru batu baranya. Seperti itu. Oke. Lithotype, color, brightness, streak, hardness, cleavage, impurities, core condition, weathering. Lithotype ini sama. Oke, color, warna, brightness, oke. Brightness ini kemudian streak ini gores, oke. Brightness ini apa ya? Kayak kecerahannya. Hardness ini sama seperti di petrologi batubara deskripsinya, oke. Karena core, kalian kan megang core. Impurities, pengotor, cleavage ini nanti ada cleavage, oke. Kalian lihat di sampel ini, sampel core-nya ini. Nah, batu bara cenderung seperti ini biasanya. Oke, ada yang rapuh seperti itu. Oke. Nah, ini brightness. Oke. Kemudian hardness-nya. Hardness-nya sama, dipukul dengan palu seperti itu. Atau kalau kalian lihat kondisi seperti ini, kalian nggak perlu memukul dengan palu karena sudah dihantam sama mesin kan, seperti itu. Oke. Ini cleavage conchoidal, pecahan ya, subconchoidal atau uneven, flatty, menyerpih, blocky atau cubicle. Nah, ini RKD. Nah, kalian simak dulu ini, oke? Pahami dulu ini, baru nanti kita diskusikan. Ya, Adan. Kira-kira siapa ini Adan? Rekannya yang bisa sharing ini Adan. Sharing menjelaskan dengan RKD ini Adan. Saudara Reza. Oh ya, Reza. Reza siapa nih? Reza Dewi Barkah, Pak. Oke, Reza Dewi Barkah. Ya, baik, Pak. Sudah langsung ya? Sudah paham belum ini? Ntar dulu, Pak, sebentar. Ya, oke. Ya, Yoga. Yoga nyalakan kamera, Yoga Hernandez. Feby Putra Pasma. Kemudian Aldi. Jamelia Zetira. Beski. Ini Muhammad siapa ini? Yoga Hernandez. Ini nggak pernah kuliah ini Yoga Hernandez nih.
Kalau sudah, silakan Reza ya. Jangan menunggu itu dari saya. Reza yang mengukur. Oke Pak. Oke Pak. Nah, jadi RQD ini kan di slide ini kan rumusnya sigma dari panjang bagian core, tetapi dengan syarat bagian core yang dihitung itu lebih dari 10 cm dibagi total dari panjang satu kali run core dikali 100%. Nah, kita lihat contohnya di bagian kiri ini kan, ini terbagi-bagi menjadi beberapa bagian core. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi kan, core itu kan ada yang kondisinya yang solid hingga ada yang kondisinya kayak solid to brittle gitu. Nah, jadi kalau yang solid dihitung perbagian core-nya. Jika panjangnya lebih dari 10 cm, itu masuk ke dalam rumus sigma tadi. Nah, seperti yang contoh yang pada bagian core yang tengah ini kan kondisinya seperti ibarat kata brittle. Jadi bagian itu tidak sampai bagian core yangnya tidak ada yang sampai lebih dari 10 cm. Jadi terpecah-pecah kurang dari 10 cm. Jadi tidak masuk dalam hitungan ke dalam sigma RQD tadi. Oke. Nah, total panjang core ini sekali run ini sekitar 200 cm atau 2 meter. Oke. Jadi sekali run 2 meter. Ya, sip. Oke. Oke. Ya. Tinggal dimasukkan ke rumus saja, Pak. Ya. Oke. Thank you, Reza. Oke, Pak. Jadi seperti itu. Hanya saja ini si Derry, ini ada kontrol, ada itu apa? Kalau Derry ini dia pemborannya bukan dari migas, apa itu ya? Bor besar seperti itu. Oke. Nah, sehingga dia run-nya 200 meter. Jadi dia pakai horsepower, kalau di bukunya itu dia menggunakan mesin horsepower 1500. Oke. Jadi bisa sampai 1,5 kilo ke bawah. Oke. Bor itu. Nah, itu. Sehingga dia 200 cm. Bentar. Ini sehingga dia 200 cm RAM-nya, 2 meter seperti itu. Nah, kalau di mining, di minerba, mineral dan batu bara, oke, itu dia 150, oke, atau 1,5 satu kali run seperti itu. Karena kalau si Derry itu mungkin dengan pemboran migas, dengan oil and gas, dia kan pipanya besar itu. Kalau kalian lihat di video-video rig besar itu, mesinnya aja besar, masa pakai pipa yang kecil seperti itu. Oke, dia itunya besar. Karena apa? Karena biar kuat itu sampai nembus ke bawah supaya nggak miring seperti itu. Oke, nah itu kalau di kendaraan itu kalau kita pakai pick up ya kan, itu ring wheelsnya itu loh. Kita pakai 17, oke. Kalau tronton kan nggak pakai ring 17 seperti itu rodanya, bannya, oke. Tronton kan pakai diameter berapa itu? 45 atau 60 seperti itu ringnya. Oke. Itu berikutnya adalah ini beda dengan core recovery. Kalau core recovery hancur sekalipun itu tetap dihitung. Seperti itu. Core recovery itu melihat yang bolong, yang benar-benar tidak dapat materialnya. Nah, kalau RQD ini tidak ada batasan atau tidak ada harus 90, tidak. 10% pun saya pernah ngebor itu 10% pun itu nggak masalah. Berarti itu nanti kaitannya, lokasi ini tidak bagus untuk dibangun atau dibuka, atau nanti daerah ini tidak stabil seperti itu. Oke. Berikutnya adalah kalau di minerba itu 150, sehingga batasan ininya bukan 10 cm. Berarti berapa berarti? Kalau ini 200 per 10, berarti kalau di minerba 150, X-nya berapa berarti? Oh ya, siapa lagi Raffi yang kira-kira bisa menghitung Raffi? Siapa tadi? Reza. Coba. Yang kuat menghitung ini siapa Reza, temannya? Karena ini sebenarnya matematika sederhana ini. Siapa Reza? Roman, Pak. Ya, Roman, silakan. Roman itu Mang Anggara. Roman, monitor Roman. Halo, Pak. Ya, berarti berapa? Panjang core yang itu? 7,5 cm, Pak. Berapa? 7,5 cm. Ya, betul. 7,5 cm. Oke. Nah, itu. Kalau di minerba itu, di mesin-mesin kecil lah ya.
J-Crow 350, J-Crow 200 seperti itu. Oke. Yang panjang pipanya itu cuma 1,5. Oke. Sehingga ini hanya 7,5. Oke. 7,5 cm. Berikutnya adalah kita masuk ke rumus, ke aktualnya. Kemudian total length of core run, berarti panjang run-nya lah ibaratnya. Oke, panjang run-nya memang 1,5, tapi tidak serta-merta selalu 1,5. Itu kalau full run, seperti itu. Oke, nanti run itu ada batasannya biasa, tergantung yang dapat. Kalau 50 berarti 50 cm berarti 0,5, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ini RQD ini satuannya adalah sentimeter. Oke, jadi bukan per 1,5 ya, bukan nanti berapa ini RAM-nya ini, RAM-nya 1 meter, bukan per 1 seperti itu. Oke, nah ini sentimeter. Kemudian komponen atas ini sigma length of core pieces ini yang lebih dari 7,5 itu kalian ukur pakai penggaris seperti itu. Nah ini 3,8, 17, nah ini no pieces, kemudian nah seperti itu. Oke, ini dijumlahkan. Kalau kasusnya yang ini, seperti itu, kalau kasusnya yang, misalnya yang bawah ini ya, broken dominated to soil, yang ini ya. Nah ini, oke. Nah ini full ini, oke. Utuh. Nah, ini nanti kalian ukur lagi nih. Apakah sebentar saya ganti pen. Nah, kalian ukur lagi ini apakah 7,5? Oke, 7,5. Kalau ini dirasa mungkin lebih dari 7,5 ya. Oke. Tambah ini 7,5. Ini 7,5. Nah, ini nanti dulu. Oke, ini enggak. Ini nanti dulu. Ini nanti, ini butuh. Ini enggak. Oke, berarti yang sudah pasti adalah, nah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu bukan 6 angkanya, tapi komponen itu panjangnya berapa dari 6 itu. Kemudian kalau ini kan nanti dulu yang ini. Yang ini nanti dulu, tergantung datanya. Seperti itu. Oke, seterusnya, seperti itu. Per 1 kali, nah ini berapa ini panjangnya ini? Kalau core box itu 1 meter, ya berarti per 100, seperti itu. Core box itu kan panjangnya 1 meter. Lebar, ya panjangnya. Itu saya next. Litotype. Gitu ya. Jadi dapat berapa sentimeter, berapa persen, seperti itu, persentase. Oke, saya next. Diri. Berdasarkan nilai RQD, massa batuan diklasifikasikan sebagai, nah ini kelayakan. Diri ini bukan orang tambang, bukan orang oil and gas, tapi dia orang geotek. Seperti itu. Oke, kalau kalian baca geotek, mungkin Pak Budi Setiawan banyak merujuk diri, seperti itu. Oke, diri. Nah, ini RQD, 55% sedang. Kemudian, biasanya kalau kategori sedang, ini tidak perlu harus perlu dilakukan uji sampel. Sampelnya itu ini sudah ngambil geotek kan ya? Ada Pak. Bagian, Pak. Ya, oke. Sudah tahu DST? Direct Shear Test? UCS? Ya, sampel geotek apa saja? Untuk apa? Uji lab geotek apa saja yang kalian sudah pahami? RQD, Pak. Oh, RQD bukan sampel. RQD itu bukan. Data. ASTM. Oh, ASTM itu American Standard apa klasifikasinya? Bukan uji labnya, lab. Uji monitoring. Uji kembang kusut, Pak. Oh, kembang kusut itu yang UCS. Ya, terus apa lagi? Ya, Grand Zeiss. Oke, terus? Banyak main soil sih, Pak. Kami Iya, Pak. Geotek masih soil, ya, Pak. Belum ke batuannya. Oh, masih soil ya? Iya, Pak. Masih uji soil. Nah, itu. Jadi kalau sedang, artinya apa? Artinya kalau material sedang, ini perlu disampel untuk uji lab. Seperti itu. Kalau jelek, ini nggak usah disampel lagi. Seperti itu.
sudah tidak masuk kategori rekomendasi seperti itu. Oke, kalau baik sudah sangat baik, nggak perlu diuji seperti itu. Oke, biasanya yang sedang, kadang ada yang kalau 40% seperti itu tetap masih masuk perlu diuji lab. Tapi kalau udah less than 25%, wah itu sudah tidak rekomendasi lah seperti itu. Oke. Ini tujuan sampling. Nah, ini kalian baca saja ya. Oke. Untuk tujuan batu bara itu core-nya itu diambil itu untuk apa? Selain untuk tebal, untuk lock dan sebagainya, ini untuk uji lab lah kasarnya. Sampling. Oke, ini kalian baca saja. Ya, ini. Oke. Sehingga ini nanti kalian bisa kontrol dengan Pak Rafal besok. Seperti itu. Oke. Tergantung progres sekarang karena KCMI-nya juga terbaru seperti itu. Oke, apakah masih relate dengan ini? Oke, ini kita bahas. Nanti dikontrol. Itu salah satu capaian dari kita ngundang praktisi itu ada updatean dari dunia industri itu kalian bisa menyerap seperti itu. Oke. Sampel core diambil bagian per bagian. Oke, ini mungkin kalau kalian membaca ini sulit. Oke. Tidak ada bedanya nanti membaca ini dengan membaca buku. Oke. Nah, ini pengambilan data sampling, oke. Metodenya. Ini metode 1. Oke. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 4. Oke. Tergantung apa ini? Tergantung perolehan data. Tergantung data bawah permukaannya. Oke. Ini kalau core batu bara 30 sampai 50 cm tebalnya. Oke. Diambil jadi 3. Roof. Loh, ini bukan batu bara ya, tetap. Roof-nya ini kan bukan batu pasir kuarsa. Biasa roof-nya itu roof di batu bara nanti ada silikul, kolisel, kemudian batu lempung karbonan seperti itu loh. Gelap juga warnanya. Oke? Tapi kadang abu-abu dan sebagainya. Floor-nya juga kayak gitu. Oke? Nah, itu tetap di sampling, tetap diambil samplingnya. Oke? Kemudian sehingga dibagi jadi 3 play. Oke? Jadi roof, cool, sama floor. Seperti itu. Oke, samplingnya. Berikutnya adalah ini yang 2. Oke. Bedanya apa? Sama. Oke. Hanya saja di sini ada parting. Oke. Nah, ini di split sama parting ini. Nah, oke. Sehingga dibagi menjadi 5 bagian, 5 play. Roof tetap, top cool, body cool, oke. Dengan bottom baru floor seperti itu. Oke. Nah, kalian simak dulu. Selain hadirnya parting, komponen berikutnya adalah tebal. Ketebalan. Oke. Makanya tebal itu sangat mempengaruhi terhadap pekerjaan di dunia batubara. Kalau di dunia mineral juga itu. Mineral-mineral yang vein deposit ya. Oke, yang strat model seperti itu. Yang vein itu juga gitu. Oke. Sudah, next. Komponennya kalau kalian melihat ini nanti kalian bingung. Tapi yang perlu disimak adalah tebalnya dengan hadirnya parting. Posisinya nanti kita lihat. Posisi hadirnya parting. Oke. Saya next. Core batubara lebih dari 1 meter. Oke. Dan parting lebih dari 10 cm. Seperti itu. Partingnya juga diambil. Seperti itu. Oke. Kalau yang ini, partingnya kurang dari 10 cm. Oke. Batasannya ini di grab ya. Samplingnya ini di grab. Bukan kalian ngambil di sini ya. Bukan di chip. Oke, di grab. Seperti itu. Oke, nah kalau yang metode 2, ini top cool. Oke, nah ini di grab sampai di sini. Oke, jadi parting-parting yang kurang dari 10 cm itu tetap dianggap dalam satu tubuh batubara. Oke, nah berikutnya kalau ini dipisah. Lebih dari 10 cm itu biasanya itu material kalian untuk alat kalian untuk mengambil itu sudah mudah seperti itu. Oke. Nah, ini dibagi menjadi 7.
Bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya adalah data tebal dan tebal parting. Bedanya 2 dan 3 dengan yang metode 1. Metode 1 itu tebalnya kurang dari tebalnya cuma 50 cm, oke, setengah meter, dan dia tidak ada parting seperti itu. Saya next. Oke, ini 4. 4 ini lebih rumit lagi. Kalau di PTBA banyak seperti ini. Kalau ya, oke. Ini dibagi menjadi 9. Oke. Nah, kalian simak apa ini yang membedakan? Oke. Kalau tadi giliran siapa tadi? Siapa terakhir tadi ya? Oman, Pak. Ya, Oman. Nah, Oman kira-kira siapa, Oman, yang bisa menjelaskan metode 4 ini, Oman? Kori, Pak. Kori, oke, Kori. Silakan, Kori. Oke. Bukan menjelaskan ini saja, tapi agar lebih mudah kalian menangkap sesuatu itu dengan komparasi. Seperti itu. Oke. Untuk mendeskripsi. Nah, ini yang 3. Oke. Sudah yang 3, Kori? Nangkap ya? Dengan yang 4. Oke, Pak. Ya, sip. Dipahami saja dulu. Jangan buru-buru. Monitor, Pak. Ya, sip. Mangga. Oke. Kalau dari tipe yang nomor 3 dengan nomor 4, kalau dari segi tebal batu bara dan partingnya itu sama, Pak. Tebal batu baranya itu sama. Terus kalau dari segi tebal partingnya itu yang nomor 3 itu cuma 15 cm, sedangkan yang nomor 4 itu ada 20 cm. Nah, perbedaannya lagi itu kalau menurut saya yang nomor 4 itu ada 2 sim batu bara, Pak. Jadi yang di atas lapisan batu bara yang di atas itu, di atas parting itu terdiri dari top, cool, dan bottom cool-nya, Pak. Top cool, cool, dan bottom cool. Dan di bawah partingnya itu juga terdapat top cool, cool, dan bottom cool. Nah, itu kalau menurut interpretasi saya itu terdiri dari 2 sim gitu, Pak. Sedangkan yang nomor 3 itu cuman yang di batu bara yang di bawah parting itu cuman ada cool aja, top dan bottom coolnya itu nggak ada, Pak. Jadi yang nomor 3 itu yang batu bara yang di bawah parting itu cuman ada body cool. Oke. Ya, sip. Ya, oke. Thank you, Kori. Kita ke nomor 1 dulu. Oke. Nah, ini 50 ya. Oke. Nah, ini sip 40. 40. Jadi dia tidak bisa di split lagi. Oke. Nah, ini dia 20 tambah 40 lebih dari 50. Seperti itu. Oke. Lebih dari 50. Sehingga bisa dibagi menjadi top, cool, bottom. Seperti itu. Oke. Kalau ini kan data bawahnya 40. Batu bara yang bagian bawahnya ini dia kurang dari 50. Seperti itu. Oke. Jadi dia tidak bisa di split. Kalau yang nomor 4 ini dia lebih dari 50. Sehingga bisa di split seperti itu. Oke. Jadi kalau batu bara nanti banyak parting, tidak sesederhana ini nanti kenyataan di sesungguhnya. Oke. Banyak parting sehingga tergantung kalau batu baranya lebih dari 50 nanti bisa di split. Jadi 3 bagian. Top, body cool sama bottom cool seperti itu.
Oke, tapi kalau batu baranya yang bagian bawah atau nanti biasanya coba saya gambarkan ya. Oke. Biasanya ini nanti ada parting di atas itu, ini partingnya ya. Nah, partingnya. Nah, seperti ini. Oke, nanti ada lagi tiba-tiba muncul parting. Partingnya tuh tidak harus itu ya. Tapi kadang warna hitam menyerpih, nah itu sudah parting. Oke, tidak harus batu lempung. Oke, nah ini. Nah, itu kalau yang ini lebih dari komponen ini lebih dari 50, itu bisa di-split. Seperti itu. Tebalnya ya. Nah, kalau dia ternyata kurang dari 50, dianggap 1. Seperti itu. Meskipun 30 cm dianggap 1. Oke. Kalau tebalnya 65, nah itu bisa dibagi. Seperti itu. Bisa di-split jadi 3. Oke? Gitu. Itulah yang membedakan komponen nomor 4 dan nomor 3. Oke? Jadi selain tebal partingnya sama sebenarnya. Pokoknya parting itu batasannya lebih dari 10 cm. Tapi kalau partingnya 45 cm atau 60 cm itu berikutnya sudah beda SIM. Kan ada batasan parting gitu. Parting itu 30 seperti itu. 30 cm. Oke. Kapan batu bara bisa di-split dalam sampling? Itu kalau lebih dari 50 cm. Seperti itu. Oke. Sehingga tergantung partingnya. Partingnya mau di bagian atas, bagian bawah, dan sebagainya. Atau kalau di bagian bawah itu lebih dari 50 cm, berarti nanti dibagi top, bottom, dan top, body, and bottom. Gitu. Oke. Nah, partingnya kalau dia kurang dari 10 cm, itu partingnya di-grab semua, masuk dalam sampel batu bara. Sehingga kasus kalau ini misalnya, ini ternyata ada parting 7 cm. Nah, ini tetap di-grab, nggak di-split. Seperti itu. Gitu. Oke. Kalau parting lebih dari 10 cm, baru dipisahkan. Seperti itu. Dipisahkan dan diambil sampel sendiri. Gitu. Oke. Ini tidak harus dihafal, tapi kalian bisa memahami. Seperti itu. Karena itu juga nanti dengan kalau masuk ke dunia industri juga ini dijadikan SOP seperti itu. Yang penting kalian tahu, mencerna. Kalau tidak dijelaskan, kalian nanti menghafal. Parting metode 4 itu harus ada roof, top, body, bottom, harus ada parting, harus ada top, body, bottom, dan floor seperti itu. Itu kalau kalian tidak memahami, oke, tidak menguasai lah, cuman menghafal seperti itu, oke. Nah ini tidak harus dihafal. Kalau biasa nanti dijadikan SOP di buku lapangan itu biasa ditempel panduan seperti itu. Termasuk panduan core recovery, panduan RKD juga seperti itu. Yang penting kalian bisa memahaminya, oke? Sehingga kalau membaca ini nanti kan merecall lagi. Oh, sudah turn in. RKD ini gimana ya? Oh, ini RKD ini formulanya ini untuk formula tambang. Berarti ini bukan 10 cm, 7,5 cm seperti itu. Oke? Saya next. Rasanya sampai di situ. Oke, ini tinggal yang ringan-ringan saja, kedisiplinan kerja. Oke. Oke, ada gas metana batu bara. Oke. Nah, ini ya. Ini padnya ini. Oke. Ini tinggi mejanya. Sampai di bawah sampai di lantai yang benar-benar keras seperti itu. Oke. Ini langkah dalam eksplorasi membangun database. Oke, nanti kalian baca saja. Hindari target terlalu banyak, perhatikan adanya kendala, geologi, tim eksplorasi. Oke. Ini permen mengenai keselamatan kerja. Oke, safety helm, safety boots, earplugs. Oke. Itu respirator, masker. Oke, safety glass, sarung tangan, raincoat. Raincoat ini tidak harus dipakai. Oke. Headlamp. Kalau pemboran ini ada 2 shift. Biasa ada shift malam juga, jadi harus pakai headlamp seperti itu. Karena apa? Wah, ini penting ini. Meskipun sebenarnya ada penerangan. Karena apa? Karena sering terjadi bahan bakar itu tersandung. Jadi drum-drum bahan bakar tersandung, akhirnya tumpah seperti itu. Oke? Kadang ada juga yang kan air minum kan sebenarnya dibedakan warnanya. Oke? Warna biru
dengan nanti yang bahan bakar warna biru, yang air minum itu warna putih seperti itu. Oke, di jerigen juga sering salah minum juga kalau nggak pakai heat lamp seperti itu. Oke, sudah ya bukan salah minum, baru di ini baru gini kok bau bahan bakar ini seperti itu loh. Oke, nah itu keadaan darurat seperti itu, bukan karena penerangan juga, karena psikis, karena jam 2, jam 3 sudah mulai bukan lelah ya, tapi lebih ngantuk seperti itu. Oke. Nah, itu salah minum seperti itu. Makanya tetap harus heat lamp seperti itu. Oke. HT ini kalau sinyal kita ini bisa, tapi kalau di hutan kan nggak bisa. Jadi pakai handy talkie. Ini, oke. Handy talkie, safety helmet, kemudian safety shoes, heat lamp, kemudian earplug, oke, safety glass. Kemudian ini respirator. Respirator itu masker seperti itu. Nah, ini glove, sarung tangan, oke. Work safe, be safe, safety first seperti itu. Oke, keselamatan kerja. Ini kalau ada yang menyebut HSE, ada yang menyebut juga SHE seperti itu. Kalau saya dan dulu company tempat saya itu HSE karena selamat itu dipengaruhi dari kesehatan. Kesehatan itu tidak harus fisik seperti itu. Saya hari ini fisik, tapi kesehatan mental juga. Dalam arti adalah kondisi lapar seperti itu mempengaruhi konsentrasi. Jadi bukan kesehatan jasmani saja ya, tapi kesehatan mental, kesehatan pikiran, konsentrasi itu semua berawal dari health. Makanya makan itu juga harus yang hygienis seperti itu. Kokinya juga biasanya kalau dulu tempat saya itu per bulan. Jadi nanti ada review gimana rasanya ini seperti itu. Nah nanti kita ini enak. Waduh terlalu pedas seperti itu. Pedas juga tidak disarankan karena itu nanti apa ini namanya? Kalau mau pedas ya nanti pas makan pedas itu nanti pas cuti saja seperti itu. Perut seperti itu. Oke. Nanti itunya di perut dan panas itu juga distandarkan. Itu kalau di HSE. Oke. Jadi health-nya tidak hanya pada saat sakit saya sehat, tapi pagi-pagi aja sudah langsung makan pedas seperti itu. Becuko seperti itu. Nah, nanti di jam 10, jam 9, jam 10 itu harus ke buang air besar dan sebagainya. Nah, itu menghindari hal-hal demikian. Oke. Saya rasa demikian mengenai apa ini? Udah saya record nih. Sudah. Mengenai drilling. Jadi nanti kalian bisa menyimak lagi dari record, oke. Kalau mau itu dilihat di record, kemudian rasanya apa yang berbekal dari teori dan berbekal dari pengalaman itu sudah coba saya sampaikan, lebih dan kurang mungkin kalau saya terlalu cepat atau mungkin saya dalam menganalogikannya sering kalian tidak menangkap, yaitu saya mohon maaf. Selanjutnya adalah tinggal bagian rezeki saja. Oke, semua itu akhirnya putusannya pada rezeki. Dalam arti setelah ini sebenarnya kalian sudah siap turn in untuk ke dunia kerja. Berikutnya adalah tinggal rezeki saja. Ada yang belum lulus sudah dapat rezeki, akhirnya ikut pemboran, ikut kegiatan-kegiatan pemboran seperti itu. Ada yang sudah didorong, tapi ternyata waktu belum menjawab dan kemudian perusahaan lebih condong dengan staf yang lain seperti itu. Nah itu akhirnya rezeki lah. Apa bekal kalian dirasa sudah saya transfer semua? Berikutnya adalah pertama kemampuan kalian menyerap, memahami itu memang tiap orang beda-beda seperti itu. Tinggal tugas kalian kalau merasa masih kurang itu coba memperdalam lagi. Dan yang kedua adalah rezeki seperti itu. Memang rezeki itu putusan yang maha kuasa. Oke, penentunya ada di Tuhan yang Maha Esa. Oke, saya rasa demikian. Berikutnya
dan eksplorasi batubara sampai di sini. Jadi ending nanti dengan pertemuan Pak Rafwal. Oke. Minggu depan sudah dilanjutkan oleh Prof. Edi. Untuk menyongsong hari Sabtu nanti, ini saya buka pukul 13 roomnya. Oke, silakan kalau mau login, dan nanti di pukul 13.15 ada kuis selama 30 menit. Oke. Maaf, selama 15 menit itu. Jadi sudah saya buka, akan saya buka kuis agar kalian mengikuti webinar nanti bisa lebih, tidak hanya mendengarkan, tapi begitu narasumber menyebut term ini, kalian sudah menangkap, oh ini yang ini. Ada rods, kalian tuh untuk rods. Nah, rods itu apa? Rods itu pipa, seperti itu. Nanti rods ditambahin barrel. Nah, barrel itu apa? Oh, barrel ini pipa juga. Bedanya dengan rods apa? Rods ini pipa yang untuk mendorong saja. Kalau barrel ini pipa yang bisa diisi oleh coring, seperti itu. Oke, itu. Nanti ada kuis dalam tempo 15 menit. Berikutnya kalau ada pertanyaan silakan. Karena 9.41 masih ada 4 menit. Ada, Pak. Tes. Ya, tes. Gimana? Fadli? Masuk. Ya, masuk. Ya, yang saya tanyakan mungkin untuk yang lain, Pak. Bukan yang untuk ini, untuk estimasi, Pak. Ya, gimana itu estimasi? Kalau jadi kan nanti lagi, ya, tapi kalau nanti dirasa jawabannya panjang ya nanti ditanyakan lagi di estimasi. Tapi kalau hanya putusan itu bisa. Gimana, Fadli? Untuk tugasnya, untuk yang project kemarin, Pak, data-data yang kemarin. Oke, ya. Jadi kan kalau itu tuh datanya surface dan bawah permukaan digabung, Pak, atau gimana, Pak? Soalnya kalau yang saya dapat, kalau yang dari 15 itu tuh surface-nya nggak ada, Pak. Cuma data borehole-nya aja, bawah permukaan aja yang ada. Oke, ya. Oke. Itu. Ya. Itu terkait aplikasinya nanti kalau AutoCAD kan nggak bisa nampaknya kalau dimasukin borehole, Pak. Oke. Ya, bawah permukaan. Lebih sulit katanya. Oke. Ya, sip. Oke. Ya, Fadli, jadi lebih bagus justru kalau, jadi ini kan kalau saya menuntut harus ada bawah permukaan, itu rasanya sulit karena hingga saat ini kan bawah permukaan itu kan konfidensial seperti itu. Nah, beberapa kakak tingkat juga yang bisa dapetin bawah permukaan itu juga harus ada permit, dan terkadang juga bagian dari pekerjaan saya seperti itu. Kalau kalian minta langsung ke perusahaan itu biasanya harus ada surat dan sebagainya. Oke, bukan berarti tidak bisa, tapi prosesnya panjang seperti itu. Oke. Kalau yang minimal adalah yang paling utama adalah data permukaan. Jadi tidak harus ada data bawah permukaan. Tapi kalau kasusnya Fadli tadi justru ada bawah permukaan, itu justru lebih bagus. Sehingga nanti kan ada data assay. Data assay itu data kualitas seperti itu. Oke. Itu nanti bisa kalian hitung malah sampai ke sumber daya, sampai cadangan malah harusnya seperti itu. Kan tergantung grid bore-nya ya. Grid bore-nya ini. Oke. Kalau grid bore, meskipun kalian, Pak, saya sudah ada data bawah permukaan. Saya ada data uji lab. Kemudian saya ada apa lagi? Ini berarti saya bisa menghitung cadangan. Bukan bisa. Oke. Karena apa? Karena cadangan kan harus ada harga pasar dan sebagainya. Tapi saya bisa nggak, Pak, sampai ke sumber daya yang paling tinggi, paling maksimal. Sumber daya yang bisa di-extend ke cadangan. Kalau itu bisa. Tapi dilihat dulu jarak grid bore-nya. Oke? Kan ada itu SNI. Nanti dilihat lagi data SNI itu, jarak grid bore-nya berapa? Kalau jarak grid bore-nya 100, wah luar biasa berarti itu datanya. Berharga sekali. Oke? Itu bisa sampai ke sumber daya. Tapi kalau jarak grid bore-nya 400 atau 300, nah nanti di cross check lagi. Seperti itu. Oke? Itu justru bagus, Fadli. Kalau ada data bawah permukaan. Kemudian berikutnya, problem berikutnya adalah menghitung, memodelkannya. Memodelkannya otomatis kalian harus menggunakan 3D software. Itu ada Micromine, itu bisa free di lab itu.
kemudian nanti kalau tidak pakai Mainscape seperti itu. Oke, Mainscape kita belum ada, belum dapat, belum punya karena komersil ternyata Mainscape ini. Beberapa kali saya kontak ternyata komersil. Kalau Microman tidak, Microman ada program ALS-nya. Seperti itu. Itu Fadli. Oke, justru bagus. Jangan, itu bukan sesuatu permasalahan seharusnya. Oke, masalah itu kalau kalian tidak bisa menghadapi. Tapi ini kan bukan tidak bisa menghadapi, tapi belum bisa menghadapi. Oke, itu malah sesuatu yang bagus. Oke, saya punya duit 2T. Ini gimana ya menghabiskannya? Loh, itu kan bukan masalah, ya nggak? Iya kan? Yang masalah kalau duit saya hanya 2.000. Nah, itu masalah. Masalah bagaimana berikutnya saya memperbanyak. Kalau menghabiskan duit itu bukan masalah seperti itu. Oke? Gitu ya Fadli ya. Kalau punya data bawah permukaan, punya data assay dan sebagainya itu justru challenge buat kelompok kalian untuk semakin memperdalam kaitannya dengan menghitung sumber daya. Siapa tahu nanti bisa ekstensi ke paper atau bisa ekstensi ke apa itu namanya TA-nya, studi TA-nya seperti itu. Oke? Sip, Fadli ada lagi? Jadi Pak kalau kami itu Pak kan karena 946. Ya, Oke, gimana? Kalau kami kan berarti di AutoCAD kan agak sulit Pak. Jadi boleh nggak AutoCAD Pak? Boleh. Misalnya pakai Surpa, Mainscape atau lain. Ya, boleh. Boleh pakai Mainscape atau pakai Microman. Oke, kalau Surpak itu lebih kepada block model. Buat apa dia itu namanya? Or body. Modelnya beda itu. Oke, buat or body. Kalau yang strat model, yang berlapis, emas juga pakai Mainscape ada. Tapi kalau emas yang tipenya vein deposit seperti itu. Kalau perusahaan emas kayak di NHM kemudian di Tembagapura itu dia pakai Surpak karena dia modelnya block model. Oke, or body seperti itu. Oke, bisa pakai Mainscape atau pakai Microman kalau ada kelompoknya yang di mana di Layo itu bisa menggunakan fasilitas lab seperti itu. Oke, sekaligus buat yang lain. Itu ya, Fadli ya. Sekaligus buat yang lain itu sembari jadi bukan hanya mengerjakan tugas tapi nanti familiar dengan software-software agar memang ya software itu sekedar tools sebenarnya. Oke. Jadi itu kalian tuh analoginya gimana? Jangan juga terlalu mengagungkan software. Jadi kalian tuh sebulan 2 bulan itu bisa. Oke. Untuk itu software. Tapi kalau fundamental, kalau geometrinya, memahami geometrinya bagaimana, kemudian ilmu-ilmunya itu butuh berapa tahun ini kalian? 5 tahun ya? Atau 4 tahun atau 6 tahun nantinya? Untuk belajar di geologi. Nah, itu butuh bertahun-tahun seperti itu. Seperti apa ya? Kalau ilmu geologinya tuh belajar nyetir. Oke? Nah, kemudian software ini dan software ini itu adalah kendaraannya. Kendaraan untuk membantu kalian bisa mencapai tujuan. Hanya saja kalau kendaraannya canggih seperti itu, tapi nggak bisa nyetir kan sia-sia. Tapi nggak bisa mengendarakan kendaraan seperti itu. Oke? Jadi sembari tapi juga bisa mengendarakan kendaraan. Tapi kalau ternyata di daerah itu tidak ada kendaraannya, itu juga sia-sia juga seperti itu. Jadi di perkuliahan ini jangan sambil belajar semuanya seperti itu. Oke? Karena ilmu bagaimana kalian mengendarai itu sudah dari semester 1 sampai semester 5 ini ya. Oke? Nah, sekarang tinggal step by step, jangan terlalu manual terus seperti itu. Oke? Saya rasa demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di hari di hari Sabtu seperti itu. Oke? Ya. Pak. Ya, apa gimana Amsal? Ini Pak terkait kelompoknya gimana ya Pak? Itu satu kelompok kan kita mahasiswa itu ada 56 Pak. 56 ikut yang unfulen mungkin ada sekitar 60 Pak. Itu jadi Bapak bilang kan dibagi 10 kelompok Pak.
10 kelompok. Iya, jadi itu gimana Pak? Oh, bukan. Kemarin kan pakai petrologi batu bara. Oke. Jadi kamu NIM-mu apa NIM-mu? Ganjil, Pak. Pria NIM ganjil ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti berarti kalau Fadli NIM apa? Ganjil juga, apa Pak. ganjil Fadli? Ganjil juga, Pak, 25. Ganjil, Pak. Ganjil juga. Pria Ah, ganjil. berarti satu kelompok. Seperti itu. Gitu. Kalau Reza apa? Iya, Pak. Genap, Pak. Genap. Oke. Genap berarti beda kelompok dengan Fadli gitu. Nanti kampus Layo, Iya, kampus Bukit seperti itu. Oke. Jadi tidak apa ya? Itulah ya kalau masalah gender karena pengalaman sebelumnya itu ternyata yang pria lebih banyak menambat dengan yang wanita ternyata dalam proses pengerjaan seperti itu. Oke. Itu. Jadi terpisah oleh gender kali ini tidak masalah agar juga kesempatan sekarang ini untuk yang female geologist itu adalah penguatan di software karena nanti bisa besar itu sebagai drafter, oke? Kemudian sebagai modeler seperti itu. Kayak Bu Nadia, Bu siapa itu? Bu Keke itu modeler seperti itu, oke? Berawal sebelumnya sebagai drafter. Jadi Fadli ini yang pulang lapangan dari hutan, oke? Datanya dikirim, buku lapangannya dikirim. Nah, nanti Jenny yang mengerjakan, membaca peta ini, membuat peta seperti itu. Membaca lognya si Fadli seperti itu. Oke? Gitu. Jadi jangan itu dengan software seperti itu. Jangan minder. Justru sekarang ini kesempatannya untuk belajar. Oke? Gitu ya. Gitu Amsal? Iya, Pak. Oke, langsung membentuk itu sendiri. Oke, siap, Pak. Apa namanya? Kalau Raffi ternyata NIM genap, berarti dia sama Reza seperti itu. Oke? Ya, saya rasa demikian. Ada lagi? Sudah ya, cukup ya? Karena udah over waktu kita. Mungkin kalian ada kuliah di kesempatan lain. Itu nanti di estimasi saya buka room diskusi kalau kalian akan menanyakan itu. Oke? Oke, siap, Pak. Baik, Pak.